min baulin baik kencing atau ghaib ataupun buang air besar. Dan itu semua berdasarkan hadis Nabi, la tajlisu 'ala al-qubur wa la tusallu ilaiha. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Mursid Al-Ghanwi, kata Rasulullah, jangan engkau duduk di atas kuburan, wa la tusallu ilaiha, dan jangan engkau salat di atasnya atau menghadapnya. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan, la ayyajlisa ahadukum ala jabra. Kalau seandainya seseorang kalian duduk di atas bara api, fatakhallasa ila jildin, lalu terbakarlah kulitnya. Jadi kalau ada seseorang duduk di atas kuburan lalu terbakarlah kulitnya, khairun lahu, itu lebih baik untuknya, min ayyajlisa ada qabr, daripada duduk di atas kubur. Jadi salah satu penghormatan kepada kuburan adalah jangan duduk di atas kuburan. Yang dimaksud sebenarnya paling yang harus dijaga, jangan duduk di atas gundukannya. Namun walaupun begitu, untuk jaga-jaga juga duduk di seputarannya, artinya di semen-semen, itu pun lebih baik dihindari. Itu pun lebih baik dihindari. Walaupun yang dimaksud dalam hadis adalah duduk di atas gundukan kuburan, itu tidak boleh. Apalagi sampai kencing, buang hajat. Nah, ini perkara yang makruhnya makruh tahrim dalam bahasa Hanafi, makruhnya mendekati haram. Dan itu semuanya makruh kalau kecuali illa lidarurah, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat itu ya bisa jadi dalam kondisi perang, kita tidak tahu itu kuburan, kemudian atau melari, ketika lari tidak tahu kemudian terinjak-injak kuburan. Nah, itu kondisi-kondisi yang kadang-kadang termaafkan. Lalu mazhab Syafi'i dan Hambali pun menambahkan waja'alu al-ittika awil istinad ila al-qabri makruhan kal julus, bersandar ke kuburan, menyandarkan badan. Kita tidak duduk langsung tapi sandarkan badan, itu pun makruh. Nah, makanya tadi saya bilang makruhnya lebih kuat duduk di atas kuburan, tetapi lebih baik hindari juga duduk di semen-semen yang ada sampai kuburan. Itu kalau bisa hindari. Jadi kalau kita berziarah ya lebih bagus mewatikan duduk di area bawah yang tidak menyamping langsung dengan kuburannya. Nah, ini perkara pertama yang dilarang untuk menghormati kuburan. Juga nanti ada hadis yang ditambahkan bahwa masuk ke area kuburan itu juga makruh kalau memakai sandal. Karena ada salah seorang sahabat ketika sedang berada di area kuburan Baqi', dia memakai sandal. Lalu Nabi melihat dan Nabi mengatakan, lepaskan sandalnya, lepaskan sandalnya kepada Rasulullah. Maka di situ ada kemakruhan memakai sandal. Jadi masuk ke area kuburan seharusnya lepas sandal, sama kayak masuk masjid. Tapi perlu kita perhatikan
Dulu disuruh lepas sandal, area kuburannya ada pasir. Ada tanah. Artinya kita lepas sandal yang kita injak pasir. Kalau sekarang kita lepas sandal, Pak, pulang kita dikuburkan satu lagi. Kena duri, robek duri. Nah, area kita area hutan, area yang tidak bisa pakai sandal. Karena putri malu juga itu kita untuk malu selama-lamanya. Maka di kuburan tak banyak itu. Kalau putri malu juga namanya, itu apa namanya? Kalau kita dalam hidup. Nah, makanya sekarang dulu kondisi berbeda karena area yang sudah lepas sandal oleh Nabi, area berpasir, jadi orang tidak pakai sandal di situ, tidak ada masalah. Kalau sekarang rasa-rasa mungkin kita tidak pakai sandal, malah lebih berbahaya bagi kita. Tapi intinya kalau kuburan itu aman dari perkara, yang utama untuk menghormati kubur adalah lepaskan sandal. Yang utama. Berikutnya dalam urusan menghormati kuburan adalah yuhramu nabasyul qabri madama yadunnu fihi syai'un min a'dhabil mayyit. Haram hukumnya membongkar kuburan. Haram hukum membongkar kuburan selama yakin di kuburan itu masih ada tulang belulang si mayat. Dan ini berdasarkan karena nanti ketika membongkar kuburan, otomatis kita akan merusak tulang belulang si mayat. Nabi SAW menyebutkan, kasru adamil mayyit ka kasri adamil hayy fil ismi. Merusak tulang mayat, merusak tulang mayat itu sama dosanya seperti merusak tulang orang yang hidup. Kita kalau pukul orang sampai patah tulang, tidak ada sesuatu yang menyebabkan boleh dipukul, ada syar'i. Maka Nabi menyebutkan merusak tulang mayat sama hukumnya dengan merusak tulang orang yang hidup. Artinya tidak boleh ganggu mayat. Maka hari ini perkara yang harus diperhatikan adalah praktek-praktek dalam dunia pelatihan kedokteran bagi mahasiswa kedokteran. Itu dengan mengambil mayat, lalu membelahnya, merobeknya, jahit kembali, nanti setelah itu robek lagi. Sudah dijadikan mayat sebagai alat praktek. Itu harus ditinjau sejauh mana kebutuhan itu. Kalau seandainya satu penyakit sudah ditemukan penyebabnya dan sudah banyak ditemukan, maka tidak boleh menjadikan mayat sebagai alat praktek, karena itu akan menghinakan mayat. Yang mana tidak terhina? Direndam, kemudian diambil, dibelah, dijahit. Besok mahasiswa baru ambil lagi, belah lagi. Itu kan menghinakan mayat. Apalagi di dunia modern, untuk mengganti itu sekarang ada alat-alat peraga untuk mengganti mayat, dan itu mudah dilakukan sekarang. Usia ini apa yang bisa buat? Robot untuk berhubungan seks saja dibuat sempurna, apalagi hanya untuk membuat alat peraga mayat. Makanya itu tidak boleh sebenarnya. Jadi Nabi melarang mengganggu mayat, merusak tulangnya, sama seperti dosa merusak tulang orang yang masih hidup. Makanya tidak boleh membongkar kuburan yang salah-salah, kecuali wa yustasna, kecuali min zalika halatun yaqtadhiha ad-darurah abil hajah wal gharadus saghir. Kecuali terjadi kondisi
darurat. Hajat yang penting dengan tujuan-tujuan yang benar, itu baru dibenarkan. Apa contohnya? Membongkar kuburan ketika ada perkara tertentu yang menyebabkan dibolehkan. Di antaranya iza dufina min ghairi kafan aw ghairi huslin aw ila ghairi al-qiblah. Boleh membongkar kuburan kalau jenazah itu sudah dikuburkan tanpa kain kafan, atau tidak dimandikan, atau tidak menghadap ke kiblat. Jadi perkara seperti ini karena itu wajib dilakukan waktu diurusi jenazah, maka wajib pula untuk dilakukan ketika luput dari pekerjaan itu. Ada satu riwayat dari Sa'id anna rajulan qabbalu sahiban lahu. Jadi ada sekelompok orang menguburkan jenazah sahabatnya. Lam yaghsiluhu, jenazah itu tidak dimandikan. Wa lam yajidu lahu kafanan, juga tidak dikafankan karena tidak ada kain kafan pada waktu itu. Summa lahu Mu'az bin Jabal. Kemudian laki-laki, sekelompok laki-laki ini bertemu dengan Mu'az bin Jabal. Fa'amarahum an yukhrijuhu. Mu'az bin Jabal kan sahabat Nabi. Langsung Mu'az begitu mengetahui bahwa jenazah seseorang yang telah dikuburkan tidak dimandikan dan tidak dikafankan. Lalu kemudian Mu'az menyuruh keluarkan, bongkar dia, lalu mandikan, ghusila wa kufila, lalu dimandikan kembali, dikafankan, wa hulita, diberi wangi-wangian, summa shalla alaihi, kemudian disalatkan. Nah, jadi ini kasus pertama boleh bongkar kuburan ketika jenazah tidak cukup fardu kifayah. Tidak cukup fardu kifayah dalam keadaan normal. Arti normal, waktu dikebumikan itu dia normalnya bisa dimandikan, bisa dikafankan, bisa disolatkan, tapi tidak dilakukan. Kalau sholat boleh di atas kuburan seperti yang sudah kita bahas, tapi yang perkara lain itu disuruh bongkar. Jadi kalau tidak dimandikan jenazah, seorang mukmin bongkar, mandikan lagi. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, contoh waktu tsunami itu kan tidak mungkin kita mandikan. Nah, mungkin kita kafankan semua, itu tidak perlu dibongkar. Ya, itu waktu diselesaikan pun dalam keadaan darurat yang termaafkan. Ditegaskan dalam mazhab Syafi'i, kalau hanya sekedar kafan maka boleh ditinggalkan. Maksudnya begini, tadi kan waktu tidak dimandikan, dikafankan, suruh bongkar. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan ini, kalau hanya sekedar tidak dikafankan, maka boleh, tidak perlu dibongkar lagi, karena satarahu biturab, dengan dia sudah diselimuti oleh tanah, maka itu sudah dianggap mengganti kafannya. Nah, jadi mazhab Syafi'i menambahkan, kalau sekedar kafan mungkin waktu ditanam tidak ada kain, meninggal di dalam safar atau apa saja, maka itu tidak perlu diganti lagi, karena sudah terwakili dengan pakaian tanah yang menutupinya. Baik. Tapi semua itu disuruh bongkar kembali kalau
tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan. Tapi kalau sempat saya dikhawatirkan terjadi kerusakan yang berat, bisa kita bongkar rusak semua keadaannya, maka lebih bagus tidak usah bongkar. Baik, begitu. Jadi itu contoh kasus pertama, kapan kuburan boleh dibongkar. Contoh yang kedua, idza kana al-kafan maqsuban wa aba sahibuhu ay ya'khuzal bima. Contoh kedua, kenapa disuruh bongkar oleh bongkar kuburan? Kalau kain kafan yang dipakai oleh jenazah adalah kain kafan hasil rampasan dan pemilik kain itu tidak rela, tak mau diganti uang. Jadi jenazah dibungkus dengan kain kafan curian. Entah si jenazah yang mencuri, entah keluarganya. Dan pemilik kain kafan tak mau, harus ambil balik. Dia tak mau diganti dengan uang. Maka di saat itu wajib bongkar kuburan, ganti kain kafan, kembalikan kain kafan. Atau aukanatil ardu maqsubah wa lam yarda malikuha bi baqaihi. Atau bukan kain kafannya yang rampasan, tanah tempat kita kuburkan jenazah, tanah rampasan. Tak kubur pada nombor. Sedangkan yang punya tanah lam yarda, tak rida. Tiba-tiba lihat ada kuburan di tanah dia. Mungkin dia punya tanah di daerah mana, lihat ada kuburan dan dia tak rida diambil tanahnya walaupun itu dikuburkan. Maka di saat itu wajib bongkar, pindahkan. Jadi kalau begitu urusannya, masalah mengambil harta orang sampai yang mati harus dibongkar kembali. Ini menunjukkan apa? Besarnya dosa orang-orang yang merampas harta orang. Kain kafan, ambil punya orang, sudah dikuburkan. Para ulama sepakat mengatakan kalau pemilik kain kafan itu dari Allah dengan hasil itu, yang itu wajib bongkar walaupun sudah jadi jenazah. Maka kalau itu jadi masalah, bagaimana kita ini yang mengambil harta orang? Kan pencuri-pencurinya Pak, dosa-dosanya besar sekali. Pencuri-pencuri memang kenapa enggak sadar-sadar? Karena pencuri memang tidak pernah ikut kajian. Walaupun nanti ada satu dua pencuri yang dari hasil jemaah kajian juga ada, cuma hadis. Karena orang kalau sudah dengar ayat Allah, hadis Nabi, hatinya terbimbing untuk timbul rasa takut. Pencuri kayak itu kajian. Oh, ada pengajian di penjara, tapi tidak bisa menyadarkan. Saya beberapa kali ngisi pengajian dalam penjara, jadi saya sudah beberapa kali masuk penjara. Penjara berapa lapas itu sudah saya masuk berapa kali. Ngisi pengajian kayak gini, nabi semua, nabi semuanya. Dan dia bicara di hadapan nabi, ya tahulah berapa persen kesadaran. Karena hatinya bertahun-tahun berselimut dengan kejahatan sehingga menghitam. Maka hati-hati berurusan dengan harta orang. Jangan coba-coba ambil harta orang. Kalau urusan dengan jenazah saja tak beres, maka waktu hidup jangan coba-coba. Itu contoh kasus kedua. Contoh kasus ketiga, kapan kuburan boleh dibongkar? Lidhaikil masjid al-jami', ketika menjadi sempitnya masjid jami'. Jami' Jakarta. Ini bukan masjid jami' Jakarta. Masjid jami' itu masjid yang ada Jumat, itu disebut al-masjidul jami'. Masjid yang tidak didirikan Jumat disebut masjidul, yang ada Jumatnya disebut al-masjid al-jami'. Jami' itu mengumpulkan semua.
sini apa maksudnya? Yaitu ada kuburan yang ditanam yang menyebabkan area masjid menjadi sempit. Ya bisa jadi ini kemungkinannya adalah tanam masjid, tanam jenazah, sehingga masjid tidak bisa mengalami perluasan. Padahal jami' itu maksudnya dibutuhkan oleh orang kampung, tidak cukup lagi, sehingga perlu perluasan. Itu tanah masjid, lalu ditanamlah kubur, dikuburkanlah, ditanam kubur, dikuburkanlah. Maka begitu terjadi itu kan orang tidak membutuhkan masjid untuk diperluas karena tidak tertampung lagi jemaah Jumat, maka wajib bongkar kuburan. Jadi kalau bahasa kita lebih mudah, ketika terjadi perluasan masjid yang memang itu tanah masjid, maka kuburan itu wajib dipindahkan, wajib dibongkar. Tapi masjidnya masjid jami', masjid yang memang orang berkumpul. Kalau kita ini masjid cuma bukan masjid jami'. Nah ini masjid, walaupun kita mengucapkannya madrasah, mushola, tapi dalam hukum fikih ini masjid. Semua peraturan masjid dapat. Tadi waktu Bapak sholat tahiyat nasa atau tahiyat masjid? Tahiyat masjid kan? Ada yang berniat saya sengaja sholat tahiyat nasa karena ini nasa, mana ada tahiyat nasa? Orang kita mengubah-ubah nama masjid menjadi surau, langgan, nasa. Semua tanah yang telah diwakafkan itu Allah, lalu didirikan bangunan dan dijalankan sholat di waktu, dibuka untuk umum, maka itu sudah disebut masjid. Makanya wadah falah, ada bilang nasa, ada ini masjid. Maka iktikaf di sini boleh tak? Boleh. Tahiyatul masjid. Nanti Ramadan boleh iktikaf, boleh. Cuma khusus Ramadan lebih utama iktikaf di masjid yang ada Jumatnya. Itu nanti. Itu contoh yang menyebabkan boleh membongkar kuburan apabila terjadi perluasan masjid yang kuburan itu menyebabkan terhalangnya perluasan dan itu tanah masjid. Boleh. Contoh kasus keempat, kapan kuburan boleh dibongkar? Iza dufina ma'ahu mal min hulli aw ghairi. Ketika ikut tertanam harta yang berharga. Ya. Jadi ada perhiasan berharga, hulli itu perhiasan. Ikut tertanam bersama jenazah, baik disengaja maupun lupa, atau jatuh sesuatu yang berharga dari seseorang ke dalam kuburan, jatuh, bukan harus milik si jenazah, tapi jatuh. Dan pemilik perhiasan meminta untuk diambil. Bisa jadi pemilik perhiasan orang dari kuburan atau orang yang turunkan jenazah ke kuburan. Kalau cincin gitu, jatuh cincin. Nah, cincin itu harganya mungkin bisa jadi puluhan juta. Mungkin emas murni sekian berapa banyak, contoh. Maka di saat itu kalau dia minta, tolonglah cok kembali, misalnya minta untuk diganti kembali, maka dibolehkan untuk membongkar kuburan. Dan ini terjadi melalui hadis dari riwayat Al-Hakim Abu Ahmad. Walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika Mughirah bin Syu'bah jatuh cincinnya ketika
Dibuat catatan oleh sebahagian ulama. Mazhab Malik mengatakan tidak boleh lam yajuz nabsyul qabr bimalil qalil. Kalau hartanya sedikit tak boleh. Jatuh uang di kuburan. Berapa jatuhnya? 10.000. Itu tak boleh gali kuburan. Tak boleh. Tapi kalau jatuhnya jumlahnya besar, itu baru dibolehkan membongkar. Ya, besar itu biasanya emas. Atau kita lupa mencabut dari bahagian jenazah. Saya jenazah pakai cincin, karena sibuk. Cincin ini harganya mahal, lupa cabut dari tangan jenazah, terkubur, maka dibolehkan untuk menggali. Dengan syarat harga itu berharga. Kalau tidak berharga, lupakan, jangan diambil. Nanti paling waktu kita ambil dari cincin jenazah, ya paling nanti jenazahnya tanya, kok kacau dong, kok punya juga. Nah itu bisa terjadi. Jadi ini dibolehkan. Lalu kasus berikutnya, kapan boleh membongkar kuburan? Yaitu iza bada'a asyamsu jawharatan li ghairi. Kalau jenazah itu menelan mutiara, si jenazah menelan berlian atau mutiara, wa mata, lalu mati, wa talaba sahibuha, maka pemilik berlian meminta kembali, maka dibolehkan bukan hanya membongkar kuburan, tapi dibolehkan untuk syaqqa jawfa, membuka tubuh jenazah untuk mengambil jauhar tadi, mutiara tadi, dibolehkan. Itu kalau mutiaranya milik orang. Tapi kalau milik sendiri terserah. Ya, artinya kalau ahli waris melihat ini tidak milik lagi, ya sudah kuasa diambil lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata benda-benda berharga kalau tertanam bersama jenazah itu dibolehkan untuk mengambil. Dan tentu ini maksudnya kita ini pergi menghadap Allah bukan dengan membawa barang-barang dunia. Makanya kita boleh gali kuburan karena hanya membawa lagi barang-barang dunia itu. Kita punya emas banyak, tidak disuruh bawa ke kuburan, tapi disuruh bawa ke akhirat. Caranya emas itu berikan untuk sedekah, wakaf, hibah. Nah itu yang disuruh. Sudah. Jadi ini perkara tentang kalau menelan sesuatu yang berharga. Nah, bagaimana kalau seandainya seorang ibu hamil ketika meninggal dunia, wa fi batniha janin, di dalam perutnya masih ada janin, hayyun, yang masih hidup, menurut jumhur ulama boleh membelah perut si ibu. Berarti sesar ambil bayinya, walaupun jenazah ini sudah dalam keadaan siap-siap untuk dikuburkan. Bisa jadi melihat keadaan terjadi pergerakan di dalam perutnya, maka dibolehkan oleh jumhur ulama untuk membelah perut si ibu hamil dan menyelamatkan si bayi. Jadi tidak boleh mematikan si bayi yang dia ini masih hidup bersamaan dengan dikuburkan ibunya. Baik, inilah perkara-perkara tentang kebolehan membongkar kuburan. Jadi yang sudah kita bahas dua dulu, yaitu tentang menghormati kuburan, jangan duduk di atas kuburan, jangan jalan, jangan melangkahi, jangan tidur di atas kuburan, jangan buang hajat, jangan pakai sandal kalau mungkin, lalu jangan membongkar kuburan kecuali kasus-kasus yang telah disebutkan.
kuburan untuk mengambil bukti. Apakah boleh? Ini fatwa ulama modern. Karena otopsi itu dulu tidak ada, sekarang dibutuhkan sebagai bahan penyelidikan terhadap semayat. Kalau memang dibutuhkan sekali untuk menyelidiki siapa pembunuhnya, maka fatwa ulama menyebutkan boleh melakukan otopsi, membongkar kembali kuburan, mengambil DNA kuburan, semayat, DNA kuburan mana ada DNA mayat, ambil DNA mayat, kemudian lihat di mana tempat dipukul, dicek segala macam, racun yang masuk dibolehkan untuk menyelidiki sebuah kejahatan. Dulu di masa Nabi Musa, Allah cantumkan dalam Al-Quran kasus seseorang meninggal tidak tahu siapa pembunuhnya, dipanggil Nabi Musa. Nabi Musa diberi ilham oleh Allah, biar jenazah ini yang memberitahunya sendiri siapa yang membunuhnya. Caranya cari ekor dari seekor anak sapi, ekornya yang dibutuhkan. Jadi nanti ekor itu disuruh libaskan ke jenazah, disuruh pukul jenazah gitu. Lalu jenazah itu nanti ceritanya hidup dan dia memberitahu siapa pembunuhnya. Makanya Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi. Ceritanya itu ceritanya tentang disuruh cari seekor anak sapi yang dibutuhkan cuma ekornya. Cuma orang Bani Israel ini orang keras kepala. Begitu Nabi Musa mengatakan cari seekor anak sapi, apa saja anak sapi dia dapat boleh. Lalu dia tanya, orang Bani Israel tanya apa launuha, bagaimana warnanya. Nanti ditanya lagi, ini yang boleh dibaca atau yang belum pernah membaca. Makin banyak ditanya, makin banyak jawaban Allah untuk memberi efek jerah pada keras kepala mereka. Karena kita ini konsep beragama kan sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Enggak usah banyak kali tanya kenapa begini, kenapa begitu. Karena tujuannya kita dapat surga selesai hidup kita. Bani Israel enggak begitu. Ulo-ulo. Bani Israel itu ulo-ulo dari dulu sampai sekarang ulo-ulo. Tapi PBB jadi ulo-ulo. PBB jadi ulo-ulo sekarang. Nah jadi akhirnya karena banyak kali tanya, terpaksa mereka mencari sapi yang paling susah kriterianya. Harus sapi yang berbadan seperti warna kuning tapi yang seperti emas. Didapatkanlah sapi itu hanya pada satu anak yatim. Dan anak yatim itu waktu meninggal ayahnya telah berpesan nanti jual sapi ini sejumlah harga emas sebesar badan sapi, baru kamu jual sapi ini. Ternyata datang orang yang tanya, dan itu sapi yang dimaksud dijual seharga emas seberat sapi ini. Apa 2 kilo emas seberat sapi? Kumpullah uang Bani Israel itu untuk beli sapi. Itu akibat banyak nanya. Makanya bapak-bapak ibu-ibu jangan banyak tanya. Banyak tanya. Pernah hidup di grup. Itu tapi menurut Bani Israel. Kalau kita tahu apa yang kita jadikan bukan sapi tapi bukan apa. Nah itu contohnya. Ya, berarti dari dulu otopsi itu tidak ada. Cuma ada kasus pernah jenazah bangkit lalu memberitahu siapa pembunuh dirinya. Nah, sekarang tidak bisa lagi bapak libas ekor sapi, tak bangun jenazah sekarang. Baik, saya berhenti di sini. Inilah tentang dua perkara dulu yang masalah menghormati kuburan. Masih ada tersisa waktu sekitar 5 menit. Silakan, ada hal yang ingin ditanyakan. Yang di Arab Saudi dibongkar ini, Pak. Arab Saudi dibongkar yang berbongkar itu ada rindu hari membongkar kuburan di Baqi itu bukan membongkar kuburan seperti yang diceritakan di sini. Di Baqi itu ada 2 area. Baqi itu ada 2 area. Satu bisa dikuburkan normal, tidak runtuh tanahnya. Satu lagi areanya tidak bisa dikuburkan normal karena area tanah runtuh.
Nah tanah runtuh ini kuburannya, ya tanah longsor. Jadi kuburnya nggak bisa dibuat di lahan, syak nggak bisa, di lahan nggak bisa. Jadi dibuatlah bangunan seperti ini. Dibuat bangunan lagi. Setiap jenazah yang masuk disusul. Nah yang dimaksud dibongkar di situ adalah diperbaiki, dipindahkan. Nanti berapa tahun sekali itu jenazah-jenazah yang sudah tinggal tulang belulang itu disusun kembali dengan rapi, disuruh biar ada tempat untuk kembali. Nah, itu sebagian ada yang begitu. Saya tahunya dari orang-orang Arab Saudi. Katanya, ternyata begitu. Itu yang dimaksud dibongkar. Jadi kan dibongkar semua untuk diserak-serakan kan. Di Mesir juga begitu Pak. Kadang-kadang sebagian tanahnya tanah longsor, pasir longsor. Jadi kayak gitu juga. Ada beberapa tahun nanti ada waktu dibereskan lagi jenazah itu, dikumpulkan tulang belulang diletakkan di rapi sehingga ada tempat untuk masuk jenazah yang baru. Itu karena faktor darurat keadaan tanah. Ini bukan dibongkar asal-asalan. Ada lain? Ya silakan. Kalau misalnya seperti ada orang pasang bengkel ataupun pen bekas patah misalnya. Kalau ada orang pasang behel atau di dalam badan ada pen untuk yang punya permasalahan patah atau gigi emas atau apa saja lah, atau bagi perempuan ada spiral, perlukah dibongkar? Tidak perlu, tidak perlu. Dan itu jangan dibongkar kalau kita lihat memang mengganggu jenazah, karena dia nanti akan jatuh sendiri bersamaan dengan membusuknya jenazah. Maka tidak perlu dibongkar. Gigi emas kalau harga emasnya sampai serumannya baik gold, itu boleh ambil. Taruh gigi itu 100 banyak. Senyumnya begitu berharga. Jadi mana berharga sekali senyumnya senyumnya. Nah itu boleh ambil. Boleh diambil karena itu bagian warisan. Tapi kalau kuningan di gigi, kuning madu bigo. Kuningnya, spiral yang bongkar biarkan. Jadi tidak perlu ambil untuk pen itu tidak perlu ambil. Baik, saya rasa begitu. InsyaAllah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.